10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari enkripsi dan dekripsi. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, menggunakan enkripsi dan dekripsi pada aplikasi perkantoran. Yang ketiga, menerapkan metode Caesar-Cipher. Yang keempat, menghitung kunci enkripsi dan dekripsi. Adapun materi hari ini, yang pertama enkripsi dan dekripsi, yang kedua enkripsi dan dekripsi Microsoft Word, yang ketiga Caesar-Cipher, yang keempat aturan Caesar-Cipher, kelima enkripsi Caesar-Cipher, keenam dekripsi Caesar-Cipher, ketujuh kunci enkripsi dan kunci dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks asli atau plain text menjadi teks yang tidak bisa dibaca atau ciphertext menggunakan aturan atau kunci tertentu. Dekripsi adalah proses mengubah teks yang sudah dienkripsi ciphertext kembali menjadi teks asli plain text dengan menggunakan aturan atau kunci tertentu. Untuk mudahnya, jadi enkripsi itu adalah kita itu membuat teks yang terbaca menjadi tidak terbaca. Kalau dekripsi membuat teks yang tidak terbaca menjadi terbaca. Tapi tentunya ada kunci yang harus kita gunakan atau aturan untuk membuat yang terbaca menjadi tidak terbaca dan aturan atau kunci untuk membuat yang tidak terbaca menjadi terbaca. Nah, sekarang kita akan melihat enkripsi dan dekripsi pada Microsoft Word. Perhatikan dengan baik. Sekarang kita akan membuat enkripsi dan dekripsi pada aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Word. Jadi kita akan membuka salah satu file latihan yang sudah pernah dibuat. Untuk memberikan enkripsi, caranya begini. Kita buka menu file. Setelah itu info. Lalu kita pilih protect document. Berikutnya kita pilih encrypt with password. Nah, di sini ada perkataan ya, encrypt with password berarti mengenkripsi file ini supaya tidak terbuka oleh pengguna lain. Untuk passwordnya kita bisa membuat sendiri, tapi jangan dilupakan. Sebagai contoh, passwordnya di sini yang kita gunakan adalah 1, 2, 3 ya, berupa angka 1, 2, dan 3. Nah, ketika kita selesai mengetiknya, di sini passwordnya udah pasti nggak terbaca, hanya terlihat bulatan hitam. Dan yang mengetahui ya kita saja. Nah, cuma di sini ada peringatan ya, ada diminta remember that password are case sensitive. Jadi passwordnya itu benar-benar harus sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Kalau ada huruf besar, huruf kecilnya itu juga harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita ketikkan huruf besar, lalu ketika kita membuka file ini kita ketikkan yang harusnya huruf besar jadi huruf kecil ya. Jadi tidak sesuai lagi. Re-enter password, kita ketikkan kembali passwordnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini udah ada informasi a password is required to open this document. Kita tekan dulu tombol panah kiri ini.
Nah, setelah passwordnya terbuka, udah kita buat, kita savekan dulu ya. Ini tombol save-nya tinggal kita tekan aja. Kemudian kita tekan tombol close untuk menutup. Jadi untuk proses enkripsinya udah selesai ya. Sekarang kita akan melihat proses dekripsi. Jadi dekripsi itu maksudnya kita akan membuka file ini dengan password yang tadi. Nah, di sini ada diminta enter password to open file. Nah, sekarang kita akan memasukkan passwordnya. Kita ketikkan kembali password yang kita buat. Nah, kalau passwordnya itu benar, maka file ini terbuka. Jadi inilah proses dekripsinya. Cara untuk menghilangkan password yaitu kita buka menu file, lalu info, protect dokumen ini kita tekan, encrypt with password kita tekan. Kemudian password yang ada di sini yang ada isinya kita hapus dulu. Setelah terhapus, ini udah kosong ya. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, di sini udah tertulis ya, control what types of changes people can make to this document. Ini nggak ada lagi keterangan file ini butuh password untuk membukanya ya, nggak ada lagi. Jadi kita tekan tombol panah kiri supaya kembali ke filenya. Lalu kita tekan tombol save ya. Setelah kita tekan tombol save-nya, kita close-kan dulu. Lalu kita buka kembali filenya. Nah, sekarang kita lihat apakah butuh password atau tidak ya. Nah, di sini filenya ini terbuka tanpa membutuhkan password. Caesar Cheeper. Caesar Cheeper adalah salah satu teknik enkripsi atau penyandian yang paling sederhana dan sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno. Aturan Caesar Cheeper, kuncinya kalau positif berarti bergeser ke kanan. Kalau kuncinya negatif ya, maka bergeser ke kiri. Nah, kita lihat ya, di sini ada lingkaran. Jadi setiap huruf alfabet ini menempati setiap segmen lingkaran secara berurutan ya. Sebagai contoh, enkripsikan kata informatika dengan kunci 4. Jadi tujuan kita yaitu kita akan membuat kata informatika ini menjadi tidak terbaca. Maka yang diketahui adalah plain text-nya, teks aslinya adalah informatika. Encryption key-nya dikatakan tadi adalah 4 ya, kuncinya 4. Kemudian yang mau kita cari adalah ciphertext-nya. Kunci 4 berarti bergeser 4 ke kanan. Sebagai contoh, huruf A ini akan bergeser 4 ke kanan. A ke B 1 kali bergeser, B ke C 2 kali bergeser ya, udah 2. Kemudian C ke D udah 3 kali, D ke E udah 4 kali, berarti A menjadi E. Selanjutnya B menjadi F, C menjadi G, dan seterusnya. Nah, setelah kita pahami pergeseran ini, maka kita dapat membuat pergeseran huruf pada kata informatika. Huruf I ini akan bergeser 4 ke kanan ya, I ke J, J ke K, K ke L, L ke M. Berarti I menjadi M, N menjadi R, F menjadi J, O menjadi S, R menjadi V, M menjadi Q, A menjadi E, T menjadi X, I menjadi M, K menjadi O, A menjadi E. Maka kita dapat tuliskan plain text-nya, informatika, encryption key-nya. Encryption key itu maksudnya adalah kunci yang kita gunakan untuk mengencrypt suatu kata. Kuncinya adalah 4,
Ciperteksnya adalah MRJSVQEXMOE. Jadi di sini udah jelas terlihat dari tujuan enkripsi adalah membuat suatu kata yang terbaca menjadi kata yang tidak terbaca. Jadi di sini hurufnya ini sudah tidak dapat kita baca sewajarnya. Tugas. Ini adalah tugas pertama. Siti sedang menulis kata rahasia hello yang akan dikirimkan kepada temannya, Tono. Siti ingin mengenkripsi pesan tersebut menggunakan kunci negatif 3 atau min 3 agar lebih aman. Tentukan ciperteks dari kata hello yang dikirimkan oleh Siti. Nah, di sini yang mau kita perhatikan plain text-nya adalah hello. Encryption key-nya adalah negatif 3. Negatif 3 itu berarti bergeser 3 ke kiri ya. Lalu kita harus mencari ciperteksnya apa. Tugas kedua, seorang admin IT bernama Ali ingin mengirimkan pesan rahasia enkripsi kepada rekan kerjanya, Budi. Ali menggunakan sesar cipher dengan kunci positif 2 untuk mengenkripsi pesan tersebut. Tentukan ciperteks dari pesan yang dikirimkan oleh Ali. Plain text-nya adalah enkripsi. Encryption key-nya di sini tertulis positif 2. Positif 2 itu berarti bergeser 2 ke kanan ya. Yang mau kita cari adalah ciperteksnya. Dekripsi sesar cipher. Sebagai contoh, dekripsikan kata KDL. Kata KDL dienkripsi dari suatu kata dengan kunci 3. Yang diketahui adalah ciperteksnya, yaitu KDL. Encryption key-nya adalah 3. KDL ini diperoleh dari suatu kata yang dienkripsi dengan kunci 3. Kalau kunci 3 berarti dia itu kan bergeser ke kanan. Decryption key-nya adalah kebalikannya. Jadi kalau enkripsinya itu menghasilkan kata KDL menggunakan kunci 3, maka dari KDL untuk mencari kata aslinya menggunakan decryption key-nya adalah kebalikannya, minus 3. Atau lawannya ya, menggunakan lawannya minus 3. Plain text-nya apa nanti? Jadi kita harus melihat decryption key-nya ini. Minus 3 berarti bergeser 3 ke kiri. Sebagai contoh, A menjadi X ya. Jadi caranya gini, A ke Z udah 1 kali melangkah, Z ke Y udah 2 kali, kemudian Y ke X udah 3 kali ya. Jadi udah bergeser 3 kali ke kiri. Selanjutnya B menjadi Y, kemudian C menjadi Z, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari huruf K itu aslinya apa. Huruf K bergeser 3 ke kiri ya. Sekali bergeser ke J, 2 kali bergeser ke I, ketiga kali bergeser ke H. Jadi K menjadi H, D menjadi A, L menjadi I. Maka di sini kita dapat lihat ciperteksnya KDL, decryption key-nya min 3, plain text-nya adalah high. Jadi dari ciperteks yang tak terbaca ini menjadi plain text, teks aslinya yang terbaca. Tugas, Danu menerima pesan terenkripsi dari Rina yang berisi Eplofax. Danu tahu bahwa pesan tersebut telah dienkripsi dengan menggunakan kunci min 5. Tentukan isi pesan asli yang sebenarnya. Tugas berikutnya, Tono baru saja menerima pesan terenkripsi dari Siti yang berisi HAKLZHL. Tono mengetahui pesan tersebut dienkripsi dengan kunci min 3 dan ingin mendekripsi pesan itu. Tentukan plain text yang diterima oleh Tono. Selanjutnya, kunci enkripsi dan dekripsi. Kunci enkripsi atau encryption key adalah aturan yang digunakan untuk mengubah teks asli plain text menjadi teks terenkripsi seperti yang tadi kita lihat.
Kemudian, kunci dekripsi atau decryption key adalah aturan yang digunakan untuk menggunakan teks terenkripsi ciperteks menjadi teks asli. Contoh, plain text adalah pagi dan ciperteks adalah NYEG. Tentukan encryption key dan decryption key-nya. Nah, kita lihat bersama. Plain text-nya pagi, ciperteks-nya NYEG. Lalu kita akan menentukan encryption key dan decryption key. Cara menentukannya begini ya. Huruf P ini menjadi N. P ini pada teks asli, N adalah cipernya. Berarti kita akan menentukan encryption key-nya berapa ya. Kita lihat huruf P di sini, P menjadi N. Berarti mundur. Bergeser ke kiri. Sekali bergeser ke O, 2 kali bergeser ke N. Jadi dari sini kita dapat mengetahui P ke N adalah 2. Kita cek lagi. A ke Y. Dari A ke Y, ini juga kita lihat ini bergeser 2 ke kiri. Kemudian G menjadi E, juga ini bergeser 2 ke kiri. I menjadi G, ini juga bergeser 2 ke kiri. Maka dari sini kita dapat ketahui encryption key-nya adalah -2. Lalu bagaimana dengan decryption key-nya? Decryption-nya kita ambil lawan dari enkripsinya. Kalau encryption key-nya adalah -2, maka decryption key-nya adalah 2 atau positif 2. Demikianlah materi untuk enkripsi dan dekripsi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.